Seperti biasa, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, langsung buka mic saja. Boleh langsung interupsi saya. Hari ini kita akan belajar tentang turunan berarah dan vektor gradien. Materinya setidaknya ada 4 topik utama, yaitu pertama kita akan belajar tentang turunan berarah di bidang, kemudian tentang vektor gradien, kemudian tentang gradien dan garis singgung untuk level curve, kemudian satu contoh untuk fungsi 3 variabel. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang turunan berarah di bidang. Apa itu? Pada dasarnya, kalau kita masih ingat turunan parsial, ya, definisi turunan parsial, itu kita hanya mencari turunan terhadap X saja atau terhadap Y saja, gitu ya. Nah, di sini untuk turunan berarah pada bidang ini kita tidak hanya turunkan terhadap X saja atau terhadap Y saja. Ya. Tapi di sini misalkan kita ingin menurunkan terhadap suatu parameter S. Maka kita punya turunan ke arah X dan turunan ke arah Y. Nah, yang perlu dicatat dari definisi ini, yang perlu dicatat adalah vektor arahnya, vektor U, ya, adalah vektor satuan. Jadi ketika mendapatkan soal tentang diminta untuk menghitung turunan berarah dari fungsi tertentu di titik tertentu dengan arah vektor tertentu, maka pastikan terlebih dahulu bahwa vektornya adalah vektor satuan. Notasinya adalah misalkan turunan F terhadap S, ya, jadi X dan Y adalah parameter terhadap S. Kemudian kita ingin turunkan ke dengan arah U, cara penulisannya seperti ini. Di titik P0. Ya. Nah, terkadang notasi lain yang lebih simpel digunakan, yaitu DUF. Ya. DU ini artinya adalah differentiate with respect to vector U. Jadi kita turunkan terhadap vektor U. Yang diturunkan apa? Yang diturunkan adalah fungsi F. Nah, kalau dikasih kurung, kemudian kasih P0, kasih subscript P0 di bawahnya, maka ini artinya kita turunkan F terhadap arah U di titik P0, yang mana definisinya adalah limit ini. Ya. Kita ambil contoh, yaitu kita diminta menurunkan fungsi f(x,y) sama dengan x kuadrat plus xy di titik P0, yaitu 1,2, dengan arah vektor satuan U 1/2 untuk arah I dan 1/2 untuk arah J. Kalau kita menggunakan limit, ya, kan ini diminta dengan definisinya, ya. Maka kita diminta DU F di titik P0 yaitu 1,2. Maka sesuai definisi kita punya limit S menuju 0 F X0-nya 1, ya, plus S kali U1, U1-nya adalah 1/2
akar 2, koma 2 plus S kali 1 per akar 2 dikurang F 1,2 dibagi S. Maka kita punya X kuadrat adalah yang pertama. Oke, kita tulis dulu limitnya karena belum hilang ya. S menuju 0. X kuadrat 1 plus S per akar 2 kuadrat ditambah X kali Y yaitu 1 plus S per akar 2 kali 2 plus S per akar 2. Kemudian dikurangi dengan F 1,2. Berarti kita punya 1 kuadrat plus 1 kali 2. Dibagi S. Ya. Yaitu sama dengan limit S menuju 0. Kemudian kita punya 1 plus S per akar 2 kuadrat adalah 1 plus 2 S per akar 2 plus S kuadrat per akar, S kuadrat per 2. Kemudian ditambah 2 plus 3S per akar 2 tambah S kuadrat per 2. Dikurangi dengan 1 kuadrat plus 2 berarti 3 ya. Dibagi S. Maka kita punya limit S menuju 0 dari 5 per akar 2 ditambah S kuadrat per S. 5 per akar 2 S ya. Yaitu sama dengan limit S menuju 0 5 per akar 2 plus S. Nilainya adalah 5 per akar 2. Sampai sini ada pertanyaan? Untuk ini ada pertanyaan? Atau masih mudah?
Belum ada, Pak. Jadi untuk contoh ini kita tinggal masukkan saja ya, sesuai dengan definisinya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang yang kedua, vektor gradien. Definisinya apa? Vektor gradien atau biasa cuman disebut sebagai gradien saja ya. Vektor gradien atau gradien dari fungsi f x, y di titik P0 yaitu x0, y0 adalah vektor ini. Grad f sama dengan turunan parsial f terhadap x untuk arah i dan turunan parsial f terhadap y untuk arah j. Yang diperoleh dari penghitungan turunan parsial ini ya, di titik P0. Nah, simbol ini yang kayak segitiga terbalik ke bawah ini adalah simbol standar yang digunakan untuk menyatakan turunan pertama, yaitu gradien. Turunan pertama atau gradien ya, untuk fungsi dengan seberapa banyak variabel pun notasi yang banyak dipakai adalah ini, bentuk segitiga terbalik ke bawah. Ini adalah simbol Yunani ya, yang namanya adalah nabla. Jadi kalian bisa membaca sebagai grad f atau gradien dari fungsi f atau nabla f. Nah, ternyata ketika kita tahu vektor gradien itu seperti apa, maka kita bisa menyatakan turunan berarah yang tadi definisinya kita pakai limit dengan bentuk lain, yaitu bentuk perkalian titik. Pernyataan teoremanya berbunyi seperti ini. Kalau kita punya f(x,y) diferensiabel pada selang buka yang memuat titik P0 yaitu x0, y0. Maka turunan berarah turunan f untuk arah u pada titik P0 adalah gradien dari f di titik P0 kali titik dengan vektor arah u. Nah, kita juga bisa tulis dengan notasi yang ini yang lebih simpel ya. Kalau kita mau turunkan dengan arah vektor u saja tanpa memeriksa di titik P0 atau tidak, maka turunan f pada arah u adalah grad f kali titik dengan vektor arah u. Atau norm dari grad f dikalikan cos theta. Mengapa hanya norm grad f kali cos theta? Karena norm dari vektor satuan u adalah 1, jadi tidak perlu ditulis. Theta di sini adalah sudut terkecil antara grad f dengan u ya. Untuk teorema ini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita ambil satu contoh lagi ya. Kita diminta untuk mencari turunan dari f(x,y) pada titik 2,0 dan arah dari vektor v-nya adalah 3i minus 4j ya.
yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita tentukan grad F. Grad F ini apa? Kalau Fx-nya adalah ini, maka grad F adalah turunan parsial F terhadap X untuk arah I, ditambah turunan parsial F terhadap Y untuk arah J. Maka kita punya E pangkat Y ditambah harusnya kurang ya. Dikurang Y sin XY untuk arah I ditambahkan dengan X E pangkat X E pangkat Y dikurang X sin XY untuk arah J ya. Sehingga grad F di titik 2,0 adalah 1 E pangkat 0, 1 dikurangi sesuatu, 0 dikalikan sesuatu ya. Jadi 1 untuk arah I-nya, berarti 1 untuk arah I. Kemudian 2 dikurangi, ditambah 2 untuk arah C. Nah, kita sudah punya grad F. Ya. Sekarang informasi selanjutnya adalah vektor satuan dari arahnya. Ya. Maka kita perlu mencari vektor U, yaitu vektor satuan dari V. Di mana dia adalah vektor V dibagi norm dari vektor V. Ya. Atau bisa juga ditulis dengan 1 per norm vektor V dikalikan dengan vektor V. 1 per norm vektor V adalah, norm vektornya adalah dalam hal ini 5. Ya, karena kita punya trigonometri ya, 3, 4 pasti pasangannya adalah 5. Kemudian dikalikan dengan 3I min 4J. Yaitu 3 per 5 I min 4 per 5 C. Kita sudah punya dua informasi yang kita perlukan. Maka D U F ya, di titik 2,0 adalah I plus 2J kali titik dengan 3 per 5 I min
4/5 C. Yaitu 3/5 dikurang 8/5 ya, yaitu min 1. Sampai sini ada pertanyaan? Pak mau nanya, gimana caranya kita bisa mengetahui soal ini tuh pakai yang rumus yang pakai perkalian titik yang teoremannya. Satu lagi kita pakai yang rumus yang sebelumnya tuh gimana ya Pak? Oh, kalau itu bebas ya, karena hasil akhirnya sama. Jadi Anda boleh pakai definisi yang limit tadi. Anda juga bisa memakai aturan yang perkalian titik ini. Dan kalau buat saya sendiri, kalau pendapat saya pribadi, menggunakan perkalian titik ini jauh lebih mudah daripada menghitung limit seperti definisi yang ada di awal tadi. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab Pak, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada, kita ke selanjutnya ya. Sifat-sifat turunan berarah. Kita tahu tadi definisinya kita bisa tuliskan sebagai perkalian titik ya. Sehingga kita punya turunan F dengan terhadap arah U adalah norm dari grad F dikalikan dengan cos theta. Dari sini kita bisa tahu bahwa fungsi F itu naik paling cepat ketika cos theta sama dengan 1. Atau ketika theta sama dengan 0. Artinya apa? Artinya arah dari gradien F itu sama dengan arah dari vektor U. Sehingga tetanya adalah 0. Nah, dari situ kita dapat bahwa cos tetanya sama dengan 1, sehingga perkalian antara norm grad F dikalikan dengan cos theta itu maksimum. Ya. Karena kan cos theta itu kan nilainya pasti dari min 1 sampai 1 ya. Nah, karena cos tetanya 1, maka nilainya positif. Maka kita katakan, nah, turunan pertama itu adalah laju ya. Jadi kalau misalkan kita mengimajinasikan kita berada di sebuah tanjakan yang tidak rata. Atau ya kita imajinasikan aja kita berada di sebuah tanjakan ya. Kita berada di satu titik pada tanjakan tersebut. Nah, kita ingin tahu nih, di arah mana tanjakan itu paling curam naiknya. Maka kita bisa cari dengan cara ini ya. Kita cek di mana arahnya adalah di mana nilai cos theta-nya itu sama dengan 1. Maka tanjakan itu berarti di titik itu pada arah U itu sedemikian sehingga cos theta-nya sama dengan 1. Tanjakan itu naik paling curam. Sebaliknya, kalau arahnya kita balik, ya, kita balik 180 derajat, sehingga
nilai dari cos theta-nya sekarang adalah min 1, maka si fungsi f itu, ya, tanjakan itu turun paling curam. Seperti itu. Ya. Kalau kita bayangkan misalkan tanjakannya ini benar-benar datar, benar-benar rata gitu ya. Jadi kalau kita lihat seperti bidang datar gitu, tidak ada lengkungan atau apa, maka kita sudah tahu pasti bahwa arah lurus ke atas itu tanjakan paling curam. Lurus ke bawah itu turunan paling curam. Dan kalau misalkan kita bergerak horizontal, maka kita tidak naik maupun tidak turun. Sehingga gradiennya, sehingga turunan berarahnya untuk arah yang horizontal pada kejadian tanjakan tadi, ya, itu adalah 0 karena tetanya adalah pi per 2 atau 90 derajat. Maksudnya 90 derajat terhadap arah yang paling curam tadi ya. Seperti itu. Untuk ini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba contoh ini. Silakan coba dikerjakan sendiri dulu ya. Saya beri waktu 5 menit. Tentukan vektor arah U di mana fungsi ini naik paling cepat di titik 1,1, turun paling cepat di titik yang sama, dan tidak ada perubahan di titik yang sama. 5 menit dari sekarang, pukul 9.34 kita bahas. Untuk catatan, sekalian saya tuliskan ulang ya. DU F P0 itu sama dengan grad F P0 kali titik dengan U sama dengan norm dari grad F di titik P0 cos theta.
Pak, saya izin bertanya, Pak. Boleh. Ini pertanyaan ditanya itu nilainya atau sudutnya, Pak? Yang ditanya adalah U-nya. U-nya, oke, Pak. Oke. Ada yang sudah dapat jawabannya? Grad F di titik 1,1 adalah? I plus J, Pak. I plus J, Pak. I plus J. Dan normnya adalah? Akar 2, Pak. Akar 2, ya. Sekarang kita baru mencoba menjawab pertanyaan ini. Nomor 1, naik paling cepat. Berarti grad F di titik P0 kali titik dengan U itu sama dengan norm dari grad F di titik P0. Karena cos θ-nya adalah 1. Sehingga di sini kita punya I plus J kali titik dengan U1I plus U2J sama dengan akar 2. Atau kita punya U1 plus U2 itu sama dengan akar 2. Ya, misalkan kita pilih U1 sama dengan U2 sama dengan setengah akar 2. Berarti kita punya U itu adalah setengah akar 2 I tambah setengah akar 2 J. Ini paling cepat, ya. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa naik paling cepat kalau U adalah
arahnya sama dengan arah dari grad F. Maka kita bisa juga menggunakan langsung grad F di titik P0 dibagi dengan norm grad F di titik P0. Karena kita ingin hanya cukup memeriksa arah dari grad F saja, yaitu I plus J dibagi normnya adalah akar 2, yaitu 1 per akar 2 I tambah 1 per akar 2 J. Ya, atau juga bisa ditulis dengan setengah akar 2I ditambah setengah akar 2C. Seperti itu ya. Nah, di sini pendekatan yang saya tulis pakai warna hijau itu paling simpel karena kita hanya diminta untuk memeriksa arah fungsi si fungsi ini bergerak paling cepat di titik 1,1. Maka kita cukup mencari arah dari grad F saja. Seperti yang tadi saya katakan, dia bergerak paling cepat ketika bergerak naik paling cepat ketika vektor U-nya searah dengan vektor gradien F di titik P0. Nah, kalau misalkan kita pakai cara yang pertama, yang pakai warna biru, ini di sini kita tidak tahu U1-nya berapa, U2-nya berapa. Sehingga kita bisa pilih U1, U2, yang penting kombinasinya adalah akar 2, seperti itu. Tapi yang kalau hanya diminta naik paling cepat, maka kita bisa langsung menggunakan yang warna hijau saja. Ya. Nah, kemudian yang kedua turun paling cepat. Maka turun paling cepat itu adalah U. Turun cepat itu adalah negatif dari U naik cepat ya. Jadi kita cukup mengambil negatifnya saja. Sehingga di sini kita punya min 1 per akar 2 I ditambah 1, dikurang 1 per akar 2 J. Atau juga bisa ditulis dengan min setengah akar 2 I min setengah akar 2 C. Jadi kalau arah turun paling cepat itu hanya kebalikan dari arah naik paling cepat. Jadi kita cukup mengambil negatifnya saja. Bagaimana dengan yang ketiga?
Yang ketiga, maka kita perlu memeriksa I plus J dikalikan dengan kali titik dengan U1I plus U2J sedemikian sehingga nilainya adalah 0. Ya. Kali titiknya nilainya adalah 0. Dari sini kita dapat bahwa U1 plus U2 sama dengan 0. Maka U1 sama dengan minus U2. Nah, kemudian catatan selanjutnya ya. Lagi-lagi kan vektor U itu harus vektor satuan ya. Kita punya syarat pertama adalah U1 sama dengan negatif U2. Syarat kedua adalah akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat itu adalah 1. Maka dalam hal ini kita bisa memilih U sama dengan minus setengah akar 2I plus setengah akar 2J atau setengah akar 2I dikurang setengah akar 2J. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bapak, saya boleh izin bertanya, Pak. Silahkan. Kalau misalnya yang ketiga itu pakai yang cara kedua itu bisa nggak Pak ketemu jawabannya? Cara yang kedua yang mana? Yang U cap yang sama dengan F P0 gradien F P0 per besar panjang grad F P0 yang ini Pak. Yang ini. Iya Pak. Yang ketiga tidak bisa karena sebelah kanannya ini sebelah kanan sama dengan ini 0 ya. Jadi tidak bisa dibagi 0. Jadi kita tidak bisa menggunakan ini. Jadi untuk yang ketiga kita benar-benar harus mencari U ya, mencari ini. Mencari ini ya. Sehingga perkalian titiknya dengan grad F di titik P0 itu sama dengan 0. Nah, dengan seperti itu kita dapatkan bahwa tadi kita dapatkan ternyata U1-nya sama dengan minus U2. Tapi kita punya syarat tambahan yaitu norm dari U adalah 1. Ya, sehingga kita bisa pilih, misalkan kita pilih U2-nya adalah 1, berarti U1-nya adalah min 1,
kemudian dibagi dengan normnya, sehingga kita dapat ini, min setengah akar 2 untuk arah I, dan setengah akar 2 untuk arah J. Atau kalau kita balik U1-nya 1, berarti U2-nya min 1, maka kita dapat yang kedua. Seperti itu. Apakah terjawab atau makin bingung? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lain? Pak mau nanya, yang U1 tambah U2 sama dengan 0 itu dapat dari mana ya? Yang ini? Yang, ya Pak, sama yang Ini? sebelumnya juga. Ya, ini kan kita perkalian titik ya. Berarti 1 kali U1 ditambah 1 kali U2 sama dengan 0. Ini perkalian titik biasa. Masih ingat ya? Apakah Terus Pak, kalau yang akarnya tuh Pak? Ini karena syarat di awal ya, kalau masih ingat ya. Kalau masih ingat ya, syaratnya adalah U. U adalah vektor satuan. Sehingga kalau vektor satuan, normnya adalah 1. Ini cuma catatan tambahan ya. Misal kita punya U, vektor satuan. Dengan U itu adalah U1I tambah U2J. Maka norm dari U, ini kita balik ke materi tentang vektor ya. Norm dari U adalah akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat, itu pasti sama dengan 1, karena dia adalah vektor satuan. Seperti itu. Apakah terjawab? Terjawab Pak. Oke, ya. Jadi untuk mencari U ya, baik yang nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3, kita harus pastikan bahwa arah U-nya adalah vektor satuan. Arah U yang kita dapatkan harus vektor satuan ya. Kalau ini nomor 1 tadi kebetulan saja ketika saya memilih U1 dan U2-nya adalah setengah akar 2. Kalau kita hitung normnya adalah 1. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, kita ke gradien dan garis singgung dari kurva tingkatan atau level curve ya. Nah, kalau kita punya sebuah domain fungsi, di setiap titik dalam domain tersebut, di mana fungsinya diferensiabel, maka gradien dari fungsi f itu adalah vektor normal terhadap kurva di titik x0, y0. Apa itu vektor normal?
vektor normal ini artinya dia tegak lurus terhadap garis singgungnya. Jadi misalkan kita punya kurva seperti ini ya. Kemudian kita ingin mencari gradien di titik ini. Misalkan ini ada yang hitam ini kurva tingkatan ya. Misalkan dia adalah fx, y, fx0, y0, fx, y x, y sama dengan c. Kemudian di titik ini adalah titik x0, y0. Maka kita punya garis singgungnya adalah ini. Ini adalah garis singgung. Gradiennya di titik ini adalah normal terhadap garis singgung. Artinya apa? Artinya dia tegak lurus terhadap garis singgung dan mengarah keluar kurva. Ini adalah vektor grad f. Dan dia tegak lurus terhadap garis singgungnya. Arahnya keluar. Nah, karena dia tegak lurus terhadap garis singgung dan arahnya keluar seperti ini, kita juga bisa sebut sebagai normal namanya. Nah, pernyataan itu tadi kita bisa observasi dari ini ya. Kita punya kurva tingkatan yaitu fxt, yt sama dengan c. Jadi ini adalah kurva tingkatan dari fungsi f pada tingkat c. Dan kita misalkan fungsi f diferensiabel. Kurva tingkatannya adalah xt i plus ytj. Jadi yang warna hitam ini kita juga bisa tuliskan sebagai r sama dengan xti plus ytj. Maka kalau kita ingin turunkan sebelah kiri dan sebelah kanan dari sama dengan ya, dari persamaan kurva tingkatannya yang f, x, t, yt sama dengan c, kita turunkan masing-masing terhadap t ya, terhadap parameter t, maka kita punya yang sebelah kirinya sama dengan adalah do f do x kali dx dt ditambah do f do y kali dy dt. Dan sebelah kanannya sama dengan, karena dia konstan, maka turunannya adalah 0. Nah, yang sebelah kirinya sama dengan, kita bisa tuliskan sebagai perkalian titik, yaitu do f do x untuk arah i, tambah do f do y untuk arah j, dikali titik dengan dx dt untuk arah i, ditambah dy dt untuk arah j. Kalau kita perhatikan ya, yang bagian pertama, yang di dalam kurung yang pertama, ini adalah grad f. Dan yang kedua, ini adalah kemiringan garis singgung, yaitu dr dt, ya, kemiringan garis singgung. Nah, kalau diperhatikan ya, di sini grad f itu tegak lurus dengan garis singgungnya, karena perkalian titiknya itu sama dengan 0.
Maka maaf, ini bukan kemiringan garis singgung, tapi garis singgungnya ya sepertinya. Nah, karena hasil kali titiknya sama dengan 0, maka antara grad F dengan dr dt ini adalah saling tegak lurus. Nah, kita tahu bahwa garis singgung adalah bentuknya yang warna merah ini ya. Maka grad F itu adalah yang tegak lurus, dia kita sebut sebagai normalnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, yang ini, yang dr dt ini adalah vektor singgungnya. Kalau tidak ada pertanyaan, nah, bagaimana kita menentukan persamaan garis singgung untuk sebuah kurva tingkatan di titik x0, y0? Maka persamaan garis singgungnya adalah ini. Persamaan ini sebenarnya bisa didapatkan dari yang paling terakhir ini ya. Atau yang di tengah ini. Kita juga bisa dapat dari situ. Tapi kalian cukup mengingat persamaan garis singgungnya adalah ini. Contohnya seperti apa? Misal kita diminta untuk menentukan persamaan garis singgung dari sebuah elips, yaitu elips x kuadrat per 4 plus y kuadrat sama dengan 2 pada titik min 2,1. Untuk hal ini, kita bisa menganggap bagian ini adalah f x, y ya. Sehingga kita punya fx, turunan terhadap x, turunan parsial terhadap x, y adalah setengah x. Dan turunan parsial f terhadap y adalah 2y. Sehingga di titik min 2,1 kita punya f x min 2,1 adalah min 1 dan fy min 2,1 adalah 2. Nah, persamaan garis singgungnya adalah fx ini pers garis singgung ya. Adalah fx di titik x0, y0 dikalikan dengan x min x0 tambah turunan parsial terhadap y di titik x0, y0 dikalikan dengan y min y0. Maka kita punya fx di titik x0, y0 adalah min 1 ya, kali x min x0, berarti x min 2 ditambah 2 dikalikan dengan y min 1 sama dengan 0. Maka kita punya min x
min 2 plus 2Y min 2 sama dengan 0. Maka persamaan garis singgungnya adalah min X plus 2Y sama dengan 4. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Untuk mencari garis singgung, persamaan garis singgung mudah ya. Jadi persamaannya sudah ada, tinggal dimasukkan saja masing-masing ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke sifat-sifat gradien. Atau mungkin lebih tepatnya disebut sebagai aturan aljabar untuk gradien. Nah, sifat-sifat ini kalian bisa temukan di turunan pertama untuk fungsi satu variabel di kalkulus 1. Yaitu aturan penjumlahan. Misalkan kita punya turunan pertama dari F plus G. Maka turunan pertamanya adalah turunan pertama F ditambah turunan pertama G. Begitu juga dengan aturan selisih. Ya. Turunan pertama dari F min G, yaitu turunan pertama F dikurangi turunan pertama G. Kita cuma mengganti D menjadi grad. Ini adalah bentuk yang lebih universal. Atau kalau misalkan kita kalikan fungsinya dengan konstanta K, maka grad dari KF adalah K dikali grad F. Konstantanya bisa dikeluarkan. Kalau kita punya aturan kalau kita punya dua fungsi yang dikalikan, yaitu grad dari F kali G, maka kita punya F kali grad G ditambah G kali grad F. Ya, kalau diperhatikan nih, misalkan ini kurang lebih seperti kita punya D dx dari UX kali VX. Maka kita punya U V aksen ditambah U aksen V. Atau juga kita balik mau U aksen V dulu ditambah U V aksen. Ini sama aja ya. Jadi kurang lebih mereka sama. Kemudian aturan pembagian juga sama. Kalau grad dari F dibagi G, maka F dulu yang diturunkan. Jadi grad F dikalikan dengan G, dikurang dengan F dikali grad G dibagi G kuadrat. Sebagai ilustrasi, kita ambil satu contoh. Kita diminta untuk menentukan grad F min G dan grad F kali G jika F dan G-nya adalah ini. Maka kita punya grad F adalah I min J dan grad G adalah 3J. Maka grad
F min G adalah grad F dikurang grad G, yaitu I min J dikurang 3J. Maka kita punya I min 4J. Ya. Atau kalau kita mau coba dulu, misalkan kita kurangkan dulu ya. Jadi sebagai pembanding, saya pakai yang biru ya. F min G adalah X min Y min 3Y, yaitu X min 4Y ya. Maka dari sini kita punya grad dari F min G adalah I min 4J. Dan ini hasilnya sama ya. Baik kita menggunakan grad F min grad G dan langsung kita kurangi dulu baru diturunkan, hasilnya sama. Yang selanjutnya kita punya grad F kali G. Maka di sini kita punya G grad F ditambah F grad G, yaitu 3Y kali I min J ditambah X minus Y dikalikan dengan 3J. Maka dari sini kita punya 3Y I dikurang 3Y J tambah 3 X C dikurang 3Y C. Maka kita punya 3Y untuk arah I ditambah 3X min 6Y untuk arah C. Kalau kita bandingkan dengan misalkan kita mengalihkan langsung ya, F kali G adalah X min Y dikalikan dengan 3Y ya, yaitu 3XY dikurang 3Y kuadrat. Maka grad dari FG adalah untuk arah I-nya turunan parsial terhadap X, yaitu 3Y untuk arah I. Kemudian untuk arah J-nya adalah turunan parsial terhadap Y, ditambah 3X min 6Y untuk arah C. Dan kalau diperhatikan, ini dan ini sama ya. Ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke contoh terakhir, yaitu turunan berarah untuk fungsi 3 variabel. Untuk ini kita pakai contoh saja karena pada dasarnya sama ya cara penulisannya. Apa yang kita lakukan untuk nomor 1 ya? Kita tentukan grad F. Grad F adalah 3x kuadrat untuk arah I, 3x kuadrat min y kuadrat. Jadi untuk arah I, karena arah I adalah turunan parsial terhadap x, ditambah turunan parsial terhadap y, yaitu 2 min 2xy untuk arah j, ditambah turunan parsial terhadap z untuk arah k, yaitu min 1 k. Maka gradiennya di titik 1,1,0 adalah 2 arah I min 2 arah J min 1 arah K. Kita sudah punya gradiennya di titik 1,1,0. Nah, kemudian untuk arahnya, maka kita harus pastikan arah dari turunannya itu adalah vektor satuan, yaitu vektor V dibagi norm dari vektor V. Yaitu 1 per normnya berapa itu? Normnya adalah akar dari 4 tambah 9, 13 tambah 36. 49 ya. Jadi 7 1/7 kali 2i min 3j plus 6k. Nah, dari dua informasi ini maka kita bisa tentukan turunan F untuk arah U ya pada titik 1,1,0 adalah hasil kali titik antara 2i min 2j min k dengan 2/7 i min 3/7 j plus 6/7 k, yaitu 4/7 dikurang 6/7. Maaf, itu ditambah ya karena negatif kali negatif plus ya. Kemudian dikurang 6/7, yaitu 4/7. Untuk yang nomor 1, apakah ada pertanyaan?
Tidak ada, Pak. Prosesnya sama ya sebenarnya. Kita tentukan grad F di titik itu, kemudian arahnya, pastikan bahwa arahnya adalah vektor satuan, baru setelah itu kita hitung turunannya. Untuk yang kedua, pertanyaannya adalah tentukan arah sedemikian sehingga F itu berubah paling cepat di titik P0 dan tentukan laju perubahannya. Maka kita tahu bahwa naik paling cepat pada arah yang sejajar dengan grad F di titik 1,1,0 ya. Ya, berarti simpelnya adalah pada arah grad F 1,1,0. Yaitu pada arah U naik ya. Grad F 1,1,0 dibagi norm dari grad F 1,1,0. Yaitu 1 per normnya berapa nih? 4 tambah 4 tambah 1, 9 diakarkan 3. Ya. 1 per 3 kali 2I min 2J min K. Yaitu 2 per 3 I min 2 per 3 C min 1 per 3 K. Jadi kita sudah dapat naik paling cepat pada arah ini ya. Turun paling cepat itu ketika arah sebaliknya ya. Berarti U turun itu adalah negatif dari U naik paling cepat ya. Yaitu min 2 per 3 I plus 2 per 3 J plus 1 per 3 K. Laju perubahan paling cepat adalah norm dari grad F di titik 1,1,0 yaitu 3. Untuk contoh ini apakah ada pertanyaan? Jadi laju paling cepat 3 itu kalau naik ya. Karena kan naik tandanya positif ya. Kalau turun
turun berarti kita tinggal mengambil negatifnya saja. Jadi min 3. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke latihan soal ya. Kita diminta untuk yang pertama, menentukan gradien fungsi di titik yang diberikan dan gambarkan gradien beserta kurva tingkatannya. Maka pertama kita tentukan grad F dulu. Grad F adalah min I plus C. Sehingga kalaupun kita masukkan di titik 2,1 dia tetap min I plus J ya. Kemudian untuk menentukan kurva tingkatan yang melalui titik 2,1 maka kita masukkan nilainya. Jadi F 2,1 adalah 1 min 2 sama dengan min 1 ya. Berarti kurva tingkatan yang mau digambar adalah f x, y sama dengan y min x sama dengan min 1. Atau garis y sama dengan x min 1. Jadi kalau kita gambarkan, ini X, ini Y, maka persamaan garisnya, kurva tingkatannya adalah ini. Ini min 1, di sini X-nya 1 ya. Maka ini adalah f x, y, yaitu sama dengan y minus x sama dengan min 1. Kemudian kita diminta menggambarkan gradiennya juga. Gradiennya yang mana? Gradiennya adalah min 1 untuk arah I dan 1 untuk arah J. Ya. Jadi saya gambarkan dengan warna hijau. Ya. Titik 2,1. Ya, berarti 2,1 itu titik ini. Ini adalah titik 2,1. Ya. Gradiennya adalah min 1 arah I. Jadi arah X untuk sumbu X-nya ke kiri 1, sumbu Y-nya ke atas 1. Berarti kita punya gradiennya adalah ini. Ini adalah grad F. Di titik 2,1.
Kalau diperhatikan dia tegak lurus ya. Untuk contoh ini apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita ke contoh selanjutnya ya. Grad F di titik yang diberikan. Kalau ini tidak diminta untuk menggambar, jadi lebih mudah harusnya ya. Pertama, kita tentukan dulu grad F-nya. Grad F-nya adalah untuk arah I turunan terhadap X. Maka kita punya 2X ditambah Z kali ln X turunkan terhadap X, maka kita punya Z dibagi X ya. Untuk arah I, kemudian tambah turunan parsial terhadap Y untuk arah J, maka kita punya 2Y untuk arah J, dan turunan parsial terhadap Z untuk arah K, berarti min 4Z ditambah ln X. Sehingga grad F di titik 1,1,1 adalah 3 untuk arah I ditambah 2 untuk arah J, kemudian minus 4 untuk arah K. Untuk contoh ini, apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Kita ke contoh selanjutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan turunan fungsi di titik P0 pada arah U. Maka lagi-lagi kita harus menentukan grad F, yaitu 2Y untuk arah I ditambah 2X min 6Y untuk arah J. Kemudian kita masukkan di titik grad F di titik 5,5, yaitu grad F di titik 5,5 adalah 10 untuk arah I ditambah 10 kurang 30, berarti min 20 ya. Min 20 untuk arah C. Kemudian kita harus pastikan nih, pada arahnya U, ya, maka si U ini harus vektor satuan. Maka yang kita ingin cari sebenarnya adalah turunan F pada arah vektor U dibagi norm dari vektor U. Supaya dia jadi vektor satuan. Ya. Di titik 5,5. Maka kita punya grad F di titik 5,5 kali titik dengan vektor U dibagi norm vektor U, yaitu 10I min 20J
kali titik dengan 4/5i plus 3/5c. Normnya U ini pasti 5 karena pasangan dari 4, 3, kalau trigonometri itu 5 ya. Maka kita punya dari sini 10 kali 4/5 adalah 40 dibagi 5, 8. Kemudian minus 20 kali 3/5, 60 dibagi 5 adalah 12, berarti min 4. Untuk soal yang ketiga ini apakah jelas? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ini mau dicoba sendiri dulu atau gimana? Selain itu masih ada 2 contoh lagi ya. Yang kelima dan yang ke-6. Mungkin yang nomor 5 dan nomor 6 akan dijadikan latihan mandiri ya di rumah. Kita akan bahas yang terakhir yaitu soal 4 ya. Kita diminta untuk menentukan arah di mana fungsi ini bergerak naik atau turun paling cepat di P0. Maka sekali lagi yang perlu kita tentukan adalah grad F. Grad F adalah 2x plus y untuk arah I dan x plus 2y untuk arah C. Sehingga grad F di titik min 1,1 adalah min I plus C. Dari sini kita sudah punya grad F di titik min 1,1. Kemudian kita tentukan naik paling cepat. U naik cepat itu adalah grad F di titik min 1,1 dibagi dengan norm dari grad F di titik min 1,1 yaitu min 1/2 I ditambah 1/2 C. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan turunannya pada arah tersebut. Maka D U naik cepat F di titik min 1,1.
maka dia adalah grad F di titik min 1,1 dikalikan dengan kali titik dengan arahnya. Yaitu min I plus J kali titik dengan min 1 per akar 2 I plus 1 per akar 2 C. Maka nilainya adalah 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 2, yaitu 2 per akar 2 atau akar 2. Bagaimana dengan turun paling cepat? U turun cepat arahnya adalah minus dari U naik cepat ya. Yaitu 1 per akar 2 I min 1 per akar 2 C. Kemudian nanti kalian bisa coba hitung sendiri ya. Turunan terhadap turun paling cepat. Di titik min 1,1 itu adalah minus akar 2. Nanti kalian bisa coba hitung sendiri ya. Sebelum perkuliahannya saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kalau kita melihat di silabus, sepertinya pekan depan akan ada kuis yang ketiga. Sebentar saya bukakan silabusnya. Pekan depan, hari Senin kita akan belajar tentang bidang singgung dan hampiran. Kemudian setelah itu ada kuis 3. Nah, kuis 3 ini dari materi setelah UTS ya, dari integral fungsi bernilai vektor sampai materi hari Senin, yaitu bidang singgung dan hampiran. Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, perkuliahannya saya akhiri. Sampai ketemu di hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Bapak. Terima kasih. Selamat siang, Pak.